untuk membuat report, yang harus kita perlukan apa? Darwin, kita butuh apa kalau buat report? Hah? Butuh komponen atau elemen yang namanya MPDF. Kita mau buat laporan apa nih? Data pelanggan misalkan. Data pelanggan di Tanesip Laundry. Nah, kita tambahkan tombol di sini untuk cetak dia punya laporan. Di pelanggan. Di tombol tambah. Mana itu? Tambah data, terus kita buat tombol satu lagi di sini. Tag href apa? Ada tagar dulu. Terus kelasnya kelas pilih form. Kelasnya apa? btn info, terus kasih di sini cetak. Kira-kira SM atau MD? Yakin loh. Oke. Dong klik di cetak. Nah, cetak nanti dia muncul report. Report data kita siapkan sebuah file baru namanya laporan pelanggan .php. Kita ambil script untuk display tabel dinamis. Ya, itu ambil data karyawan semua kan. Terus kita letakkan di mana, Eri? Di sini. Kemudian kita tidak butuh yang div class responsive. Ini tidak perlu juga. Kelas tidak pakai. Kita butuh koneksinya toh. Apa? Sebut scriptnya, saya ketik. Include apa? Terus titik-titik. Apakah ini nama konektor? Begini. Ada error di sini. Errornya di mana? Udah? Masih error nih. Terus kita tambahkan judul. Judulnya apa?
Mhm. Terus gitu ta. Kita pakai garis. Nanti kalau mau tambahkan yang lain, silakan kalian tambahkan sendiri. Select bintang from apa Markus? Pelanggan itu ada kolomnya apa-apa saja. Ada nomor, terus lalu alamat, terus apa lagi? Apakah ada jenis kelamin? Kolomnya ada 2, 4, 5. Password tak usah. Nama, terus kolom 1 ini kita pakai nomor. Coba kita tampilkan dulu karyawan laporan pelanggan.php. Lalu buat pakai buat pakai tabel tuh kemana cara? Tabel terus ya apa? Ada sel, ada apa? Saya juga lupa. Pakai apa nih? Cepat. Bukan tabel garis-garis. Ini bisa pakai Bootstrap. Pakai apa Firno? Tuh cari. Di Google tuh cari Google dong. Buat tabel dengan HTML. Cepat sudah. Padahal kalau cepat saya kasih bonus 50. Udahlah. Ada. Tidak ada hubungan dengan Bootstrap. Dia HTML, San. Buat dia garis-garis tuh. Orang sebilang tidak ada hubungan dengan Bootstrap. Tidak pakai kelas dia. Apa forecast? Kemana sih kalian? Pakai apa? Pangeran. Ya Tuhan, hanya itu saja carinya. Iya, toh border mana satu. Tabel jadi 50 terlalu lama. Border. Terus apa lagi? Masa begini? Untuk dia punya ini supaya rapat, sale kak? Apa? Sale. Tidak di sini.
Aha, tidak ada nih. Sama dengan berapa? 1. Kenapa bukan 9? Bukan, ini terlalu lebar. Maksudnya dibuat supaya garis ini dia jadi rapat. 1 saja ini. Ini kayak terlalu tebal. Apa? Ada 1 lah, ada 3 itu. Self cladding terus apa lagi 1? Apa itu? Cari dulu Firno. Apa itu? Fernando. Oke, sambil tunggu kalian cari kita lanjut dulu. Sekarang kita akan menambahkan komponen untuk apa? Reportnya toh. Oke. Kita ambil. Oh, bukan ini. PDF. Mana ini? Konversi HTML ke PDF. Nah, kita ambil bagian ini. Kita letakkan di atas laporan ini. Toh. Terus kita ambil lagi bagian yang kedua, bagian bawah. Kita letakkan di bawahnya, jadi dia mengapiti. Oke. Yang bagian atas kita setting nama dokumen sama dengan nama file, data karyawan, ini kita tulis dia punya ID karyawan. Lalu include-nya MPDF, new MPDF-nya tetap. Oke. Lalu di bagian bawah tetap seperti ini. Nama dokumen PDFI. Yang ini kalau kalian mau membuat PDF-nya itu dia A4, dia potret. Kalau mau buat PDF-nya itu landscape yang mendatar, nah kalian aktifkan yang di bawah ini. Aktifkan yang di bawah, matikan yang ini. Oke, saya matikan. Sekarang coba kita tes. Di sini ada error, kenapa? Nama dokumen, data pelanggan, ID pelanggan. Kita buat data pelanggan kan ini. Kita tutup dulu ini. Di sini dia buka. Dia mengirim ID pelanggan. Downloadnya di bagian mana? Tambah data di mana? Oh ini. Sekarang kita buka ke halaman yang tadi. Berarti href laporan pelanggan .php, dia kirim ID pelanggan sama dengan lebih kecil tanda tanya php echo variabel d kok variabel d kok nama nih. Oh ya, variabel d
ID seperti ini. Kita pakai targetnya apa? Targetnya blank kok. Oke, kita klik di cetak. Dia terbuka. Satu. Ini masih error. Dia mengambil laporan pelanggan, ID pelanggan. Nah, ini ID identifikasi. Masih salah. Jadi pelanggannya apa? Oh, salah. Dia posisinya dia tidak pakai parameter. Kan dia cetak secara keseluruhan toh. Berarti tidak perlu pakai kirim parameter. Kenapa? Karena seluruh. Berarti di laporan pelanggan select bintang from pelanggan. Betul. Dia secara keseluruhan. Kita ulangi. Cetak dia laporan pelanggan. Nah, ini errornya di mana? MPDF-nya betul. Dia ada di luar kan? Apa yang menyebabkan dia error? Coba satu. Coba dicek. Nama dokumen. Variabel D. Oh, ini tidak pakai ini. Dia secara keseluruhan toh. Kan tidak menurut file tertentu. Data pelanggan. Kecuali spesifik. Dia kan tidak. Coba sekarang kita buka kembali. Sudah jadi. Jadi dia laporan pelanggan mana tadi? Laporan pelanggan itu di nama data pelanggannya ya tidak pakai ID karyawan lagi. Nah, sekarang bagaimana ini supaya garisnya jangan terlalu renggang begini di sini? Apa namanya tadi? Saya suruh kalian cari. Cell paddingnya 1 atau 0. Atau kasih 0. Tidak ada efeknya. Terus 1 lem. Apa itu? Ah? Cari dulu. Dota. Sel apa itu? Oke. Sel. Tulisnya ke mana? Spacing. Begini. Begitu. Sama dengan 1 sako 0. 0. Hah? Nah, dia jadi garis saja, kita pakai 0. Nah, sekarang bagaimana supaya dia sampai ke kanan sini? Yang mana? 10 itu untuk renggang. Mau saya dia lebar kiri kanan. Ini kan kita coba tadi. Renggang dia. Kamu kurang perhatian. Ada satu untuk width-nya kan? Betul kok width. Sama dengan longa kurang fokus. Oke. Ini yang kertas yang portrait. Kalau mau yang landscape, kita coba ganti yang di bawah. Oh. Di sini. S maka dia
dia memanjang. Tergantung kebutuhan, mau pakai yang pendek, boleh. Yang mau panjang, boleh. Terus kita buat laporan yang berikutnya. Ini untuk laporan yang cetak PDF. Kita kasih nama di. Kemudian coba kita tambah satu, ekspor ke Excel. Kita klik, ambil yang ini, tambah satu lagi, ekspor, begitu ekspor dulunya, XL, begini. Lalu di sini laporan pelanggan 2.php. Nah, kita ambil laporan pelanggan yang sudah jadi, simpan dengan nama laporan pelanggan 2. Di sini kita hapus PDF-nya. Kita ganti dengan export to Excel. Ini gampang, kita hanya ambil bagian atas ini. Kita letakkan di bagian atas juga. Begini kok, Longa? Begini. Oke. Mana? File name ini ganti dengan pelanggan. Mana lagi? Sudah. Kita kembali ke pelanggan di sini, pelanggan 2. Oke. Oke. Coba kita jalankan. Klik di Excel. Nah, dia download seperti ini. Pilih yes. Begini Pak Erik. Selanjutnya kita buat di tidak semuanya harus kita pakai di karyawan. Karyawan tidak penting. Biasanya laporan tuh orang butuh di data pelanggan. Kemudian data transaksi. Nah, transaksi itu juga penting. Di data transaksi. Nah, di transaksi ini kita filternya banyak. Jadi filter menurut periode, kemudian menurut nama, menurut periode kan menurut tanggal, kemudian menurut nama, menurut status. Kita buat satu tombol. Oke. Kita lihat dulu di navbar sini apakah ada drop down. Nah, si navbar. Bukan di button. Oke, kita akan membuat tombol. Saya pause dulu ini. Oke, kita akan buat satu tombol di transaksi ini untuk cetak PDF. Kita gunakan karena cetaknya itu ada banyak pilihan. Kita pakai drop down.
Kita ambil drop down yang ini. Kemudian kita letakkan di transaksi. Transaksi di bagian sini. Tambah data sebelahnya. Ini drop down-nya. Di tombol drop down ini kita kasih nama cetak link pertama. Kita buat dua, satunya untuk PDF, satunya untuk Excel. Yang pertama menurut periode. PDF menurut periode. Terus PDF menurut nama, menurut status transaksi. PDF menurut, seharusnya bukan menurut pelanggan dong. Nama bisa sama masalahnya. Terus di bawah, apa lagi nih di bawahnya? Longa. Begitu kok. Buttonnya pakai sukses. Mana? Transaksi. Ada lagi? Udah. Buruk nih. BTN SM kan tadi? Nanti kita atur posisinya. Sekarang di PDF menurut, kita buat 3 laporan dulu. Laporan di laporan file save as. Laporan PDF. PDF apa tadi? Periode. Terus kita buat satu-satu ini. Laporan PDF periode. Konektor. Nama dokumennya apa? Data transaksi. Lalu ini kita pakai yang mendatar karena nanti isinya pasti banyak. Terus laporan data transaksi. Huruf besar semua. BR. Di sini ada periodenya dari kapan sampai kapan, nanti sebentar kita tulis. Terus di tabel transaksi itu ada kolom apa saja? Select bintang from transaksi where. Where apa? Coba lihat di kolom. Apa namanya? Tanesip.
Oh, ini kita harus pakai query. Ya toh? Query untuk menampilkan, coba kita ketik dari sini dulu. Ingat dia punya hubungkan antara tabel transaksi dengan tabel detail transaksi. Search SQL, select bintang from transaksi, detail transaksi, where ID transaksi, ID transaksi di tabel transaksi sama dengan detail transaksi di tabel ID transaksi. Kebalik. Begini. Kalau jalan go, nanti gabung nih toh. Nanti baru kita ambil seperlunya. And tanggal apa? Tanggal terima toh. Tanggal terima between tanggal berapa? 2022/09/01 and anggap saja 1 hari. 2022/09/01 kan 1 hari. Lalu kita pilih go. Nah, ini masih keliru, ini baru muncul, ini muncul semua nih. 1 September, 7 September. Kita mau munculnya 1 September sampai 1 September. Tanggal terima between Jadi query yang benarnya ke mana? M tanggal terima, coba kita pakai 1 dulu. Like go. Ini tombolnya sudah berfungsi. Ctrl C, kita refresh dulu. SQL, oke. Running. Oke, jadi kan muncul hanya tanggal 9. Tapi kita pakai nanti pakai between. Well, tanggal terima between and go berfungsi. Saya Ctrl A, Ctrl X, saya refresh lagi di cancel di SQL-nya. Saya paste ulang. Pilih go. Nah, dia tampil hanya tanggal 9. Nah, sekarang kita ambil scriptnya ini. Kita letakkan di sini. Ya toh. Ininya select bintang from transaksi, detail transaksi, where transaksi bla bla bla, tahunnya ini tidak pakai dana. Anggap saja begini. Terus dia tampilnya itu kita mau tampilkan apa saja. Ada ID transaksi, tanggal terima, ini dia menampilkan transaksi secara keseluruhan. Oke. Nomor, terus tanggal terima, terus apa lagi? ID karyawan penerima, terus tanggal ambil, terus
ID karyawan serah, terus apa lagi? ID pelanggan, ID pelanggan, nama penerima, terus status, terus ID jenis cucian berat harga kan? ID jenis cucian berat harga. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 8, nomor, tanggal terima, terus apa lah Eri? Terus karyawan, terus karyawan, karyawan yang menyerahkan, pelanggan, penerima, status, jenis cucian, berat, harga. Di bawah sini ditambahkan total. Total longa. Terus siapa longa? Oke, selanjutnya belum. Ini dia harus kirim parameternya. Laporan PDF periode. Kan ini dia akan tahu. Ini dari kita coba dulu. Di transaksi di bagian mana? Ini toh. Apa nih? Laporan PDF periode dot targetnya apa? Kita coba tes. Refresh, klik di periode, klik. Oke, dia menampilkan data ini berperiode. Tapi di sini periodenya belum jelas toh. Kita harus buat dia punya periode. Saat klik di laporan, dia muncul modal untuk menampilkan pilihan periodenya. Oke, sekarang kita kembali ke transaksi. Lalu kita tambahkan sebuah modal baru. Kalian sudah bosan? Baru sedikit. Modal lalu kita tambahkan di ini untuk display dia punya periode. Karena dia statisnya kita letakkan di bawah saja. Bawah sini. My modal laporan PDF periode. My modal laporan. Kenapa? Di atas kan pakai yang update. Laporan PDF periode ya. Nah, di sini kita
tambahkan periode laporan. Periode laporan di sini modal bodinya kita tambahkan form kan? Form, jangan ribut. Nah, kita buka di script dulu. Di bagian form input login, kita ambil dia punya nilai form. Tag tutup. Lalu di sini laporan periode, laporan PDF periode, laporan PDF periode. Oke. Di bawah sini kita tambahkan dua buah input. Sini 1, 2. Ini untuk mulai dan mulai kapan, selesainya kapan, itu tanggal. Lalu tipenya kita pakai tanggal. Placeholdernya tidak usah. Name-nya ini kita ganti dengan mulai, selesai. Kemudian kita tambahkan sebuah tombol di bagian bawah sini. Tombol namanya login. Cetak cetak PDF. Nah, lebih bagus begini. Dari tombolnya ada dua. Satu dulu lah. Cetak PDF. Kemudian formnya kita pindahkan di jadinya PDF menurut periode. Kita belum panggil. Kita klik di ambil dia punya data toggle dan data ininya. Kita letakkan di bagian cetak tadi. Aduh, mana nih? Nah, di bagian sini Ctrl V, my modal apa tadi? My modal laporan PDF periode. Di posisinya di atas. Di sini. Ini kita kasih tanda tagar. Kita paste sini. My modal laporan PDF periode. Yang bagian bawah my modal kita ganti ini. Laporan PDF periode. Ini kita pakai MD. Sekarang kita jalankan PDF menurut periode. Kita pilih tanggal mulai. Tanggal berapa tadi? Cetak PDF. Muncul, tapi ini masih salah. Coba kita pilih di tanggal. Kita pilih di tanggal 2. Nah, kita cetak PDF, dia masih ada. Masalahnya di mana? Pada tanggal 3 seharusnya tidak ada toh. Dia munculnya tanggal 1. Masalahnya di mana? Kembali ke laporan sini. Masalahnya di mana? Longa. Kelirunya di sini.
Nah, dia manual di sini. Jadi kita buat folder untuk menangkap. Folder mulai sama dengan variabel apa? Post toh mulai. Dia tangkap yang dikirim dari depan. Kemudian variabel selesai sama dengan Oke, baru di sini where between variabel mulai variabel Oke, sekarang coba kita jalankan kembali. Kita pilih di tanggal menurut periode tanggal 3 September sampai 3 September cetak. Nah, dia tidak ditemukan. Kita kembali, kita klik dari tanggal 1. Tanggal 01 cetak PDF. Betul kan? Ya, dari tanggal 1. Nah, di sini periodenya harus di-display nih dari tanggal berapa sampai berapa. Berarti di judul di bagian atas. Ini kita harus geser dia ke atas. Ctrl X, geser dia di atas ini. Atau di bawah sini. Variabel post mulai, variabel post selesai. Jadi sini periodenya echo variabel mulai Wah, dia ada sakit tuh. Sampai Oke, saya dijalankan. Oke, dari tanggal sekian sampai sekian. Kemudian kita di bagian transaksi ini, kita tambahkan saja untuk banyak sekali. Di bagian ini targetnya adalah blank. Kenapa targetnya blank tapi saat kita klik dia tidak ke blank? Hah? Salahnya di mana? Kan targetnya kita sudah setting blank nih. Tapi pada saat kita klik periode, blanknya harus di bagian mana? Cik, blanknya harus di bagian modalnya. Berarti blank yang ini tidak berguna. Target yang ini. Ini tidak berguna. Ya, blanknya harus di bagian bawah di modalnya. Di form, targetnya adalah blank. Jadi pada saat kita klik menurut periode, kita klik di tanggal 1 sampai tanggal 3 cetak. Nah, dia muncul blank yang baru. Begitu. Selanjutnya kita akan buat di status transaksi. Kenapa kalian ngantuk? Kita sampai jam 7. Berikutnya di status transaksi, kita pilih buat lagi form yang modal yang baru. Untuk Excelnya nanti
Kita pilih lagi di yang kedua. Masih tinggal sedikit, tinggal 4 saja ini. Tinggal sedikit Markus. Markus dia menyembunyikan diri. My modal apa nih? Laporan LST. My modal LST. Laporan status transaksi. Kemudian kita tambahkan lagi di bawah. My modal laporan status transaksi. Sini status ini dia hanya satu saja. Kita pakai apa itu? Oh ya, yang di atas ini ada keliru. Nah, kalian perhatikan di periode ini dia kayak tidak terlalu dempet, kayak ada renggang. Nah, itu kita harus tambahkan. Kita tambahkan di mana? Saya ambil salah satu form karyawan misalkan. Dia itu harus ada tambah lagi ini append-nya ini. Sambil saya tutup yang karyawan. Di transaksi yang bagian periode laporan kita tambahkan append untuk sini. Kemudian di bagian bawah pen. Oke, jadi nanti saat jalankan di sini dia bentuknya jadi lebih bagus. Sekarang kita menuju ke bawah. Oke, di sini kita pakai yang mana? Yang mana lo nggak? Oh, input login, input form. Yang mana? Yang ini. Oke, kita letakkan sepulang si Eka. Sakit kan? Iya, dia batuk-batuk. Kita letakkan di sini status yang dinamis sih tidak usah kan? Ini hapus. Nama fieldnya apa? Status. Lalu di nama field statusnya apa saja? Bukan, tidak ada di database. Betul, ditambah data. Di sini. Ini tulis apa nih? Diterima di sini ada berapa semua lo nggak? Diterima terus. Lalu terus
Lalu lalu oke, status terus method post dia buka laporan apa nih? PDF status panjang ya, laporan PDF status transaksi. Coba kita lihat dulu. Dicuci, cetak PDF. Oke, mana yang tidak jadi? Formnya ini tidak ada di sini. Kita pakai ini medium atau pakai SM? Medium. Hah? Mau kecil. Terima, dicuci, dicetak PDF. Oke, kita lanjut ke halaman yang ini untuk delete laporan. Silau. Laporan di sini kita file save as save. Oke, laporan transaksi ini kita tampilkan menurut kita tidak pakai periode lagi, kita hapus. Lalu di bagian ini where apa? And status like variabel status. Kan dia tangkap toh ini. Lalu di bagian atas variabel sama dengan post status. Oke. Terus di sini transaksinya ada keterangan. Statusnya apa? Hapus. Status transaksi. Nah, di sini karena statusnya sudah ada, di sini statusnya kita hapus toh. Sekarang kita testing. Kita refresh. Jenis cucian apa yang sudah ada nih? Selesai. Status transaksi selesai. Cetak PDF. Nah, ini dia tidak mengirimkan. Oh iya. Parameternya tidak dikirim toh ini. Berarti kita tambahnya di mana? Erik. Dia tidak kirim parameter nih. Jadi tambahnya dia. Padahal di sini kan sudah ada status kan. Dia punya name-nya status ini. Tapi kenapa pada saat dibuka cetak laporan, satu transaksi kan kita pilih nih. Selesai, cetak PDF. Nah, tidak ada parameter. Oh, ini satu transaksi berapa? Kenapa dia muncul semua?
Seharusnya statusnya itu kan hanya ada sedikit toh. Coba kita klik di sini. Periode. Tanggal 1 sampai status selesainya hanya ada berapa? Status selesainya ada 2 di sini. Tanggal 1. Jadi ke mana? Salahnya di mana? Di mana? Di sini. Where transaksi ID, transaksi titik ID transaksi sama dengan detail titik ID transaksi. And status like variabel status kan? Variabel status isinya status. Oh, ini mulai. Isinya tadi ada tuh. Makanya salah. Dibungkus seharusnya tidak ada. Betul. Selesai. Salah di mana? Laporan PDF status transaksi. Di mana salahnya? Coba kita ganti manual di sini. Selesai. Kita klik di selesai. Sama. Berarti query-nya ini yang salahnya di mana? And transaksi titik status. Sebenarnya tidak masalah. Oke, jadi dari mana nih? Kalau query-nya masih seperti ini, coba kita cek manual di SQL, klik where status like selesai. Nah, dia tampilkan 4 ini. Perbaiki query-nya, salah di mana? Coba kita ganti jadi selesai S. Apa selalu begini? Sekarang kita cek dulu database-nya. 1, 2, 3. Ini tabel apa? Tanesip. Tanesip di transaksi. Selesai ada 2. Di detailnya, di detail transaksi, sabar. Di tabel transaksi ini ada ID transaksi ada 1, 2, dan 4 yang ada. Ya kan? Sementara di detail transaksi 1, 2, 4, betul. Salahnya di mana? Kan ID transaksi ketemu ID transaksi, seharusnya muncul 1, 2, 4. Tapi kita ada N lagi di sini. N-nya itu adalah status like selesai.
Harusnya dia muncul hanya ini. Gimana salahnya? Kenapa dia muncul semua? Coba where-nya ini kita hilangkan dulu. Dia tampilkannya banyak. Kenapa? Where status like select bintang from transaksi, detail transaksi. Coba kita buka di detail transaksi. Betul, ini 1, 2, 4. Coba tadi laporan muncul apa saja? Di sini ada 3. Sementara di laporannya oh ya, betul. Kita clear. Tadi sudah benar. Jadi ini Ctrl Z and status like status. Benar, ini kita yang clear. Saya yang salah paham. Jadi di refresh kita pilih di status transaksi. Coba kita tes dikeringkan. Dia kosong, betul kan? Kita klik selesai. Memang dia munculnya selesai ini. Hanya saja di selesai itu kan ada dia punya detail-detail toh. Jadi kita lihat di bagian sini. Di detail transaksi kan tadi yang selesai itu kodenya berapa? Transaksi yang selesainya adalah 1 dan 4 kan? Berarti di detail transaksi 1 dan 4 totalnya 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 record. Makanya di sini 2, 4, 5. Dia menampilkan detailnya. Jadi jawabannya benar hanya salah paham. Oke, jadi ini untuk status transaksi sudah benar. Selanjutnya kita menuju ke menurut pelanggan. Siapa yang mau buat kalau menurut pelanggan? Kita lanjut ke menurut pelanggan. Aduh. Kita masuk lagi ke transaksi. Ini sudah malas ini. Di bagian mana itu? Ini. Yang Excel ini kayaknya nanti tidak usah pakai Excel saya ini. Atau tambahkan. Kalau Excel kan nanti sebentar saya contohkan. Kalau mau ganti Excel tinggal kita buat fungsi untuk nanti kita buat. Sekarang tambahkan di sini. Data total modal menulis untuk apa nih? Modal apa kasih namanya? LP, laporan PDF, L. Ya sudah, dari kotong pusing lapas coba ini. Modal lapas. Daripada itu pikir-pikir. Aduh. Ada yang mau buat ini? Firman mau. Kita klik di sini, Ctrl C. Seharusnya lo nggak ini. Saya copy dari yang di atas saja.
Sini toh. My modal. My modal apa? Lapas di sini pelanggan. Terus ada satu saja kan? Jangan ribut. Laporan PDF. PDF. PDF pe. Oke, di sini cetak PDF-nya tetap. Sekarang kita tambahkan form. Pakai apa nih? Pakai apa Longa? Ini kalau kalian buat maka pusing. Yang mana ini? Input form. Pakai yang mana? List dinamis toh? Longa? Kan dia ambil nama dari database. Toh? Jadi di sini captionnya Longa. Longa lagi. Apa? Apa namanya pelanggan? Nama. Terus di sini name-nya adalah ID. Lalu ini kita jangan pakai pakai D6 atau DP. Data P. Select bintang from apa nih? Pelanggan, terus value-nya ID, DP-nya nama saja kayaknya. Oke, dia mengirimkan parameter namanya adalah ID pelanggan. Terus 3 saya. PDF menurut pelanggan, kita pilih Unjourney. Kita klik dicetak, nah muncul seperti ini. Kita buat lagi satu halaman. Kenapa Dota jenuh? Laporan PDF status transaksi atau periode. Periode saya pilih. Kalian nanti jangan pakai save as. Laporan pelanggan. Ya Tuhan, betul kok ini. Laporan PDF pelanggan. Laporan PDF ini. Besok bingung. Laporan PDF pelanggan ini ganti bagaimana digantinya? Longa. Ini gantinya ID. Dia tangkap ID pelanggan dari depan toh. Pelanggan dia di sini ID. Begini kok. Terus pelanggannya ini tidak usah karena kita sudah jadi pelanggannya tidak usah. Select bintang where and ID pelanggan like variabel gini. Sudah atau masih ada? Oke. Sudah. Longa, sudah kan?
Kita refresh di pelanggan, kita pilih Andika atau Jernisa. Cetak PDF. Nama pelanggannya 2. Penerimanya Longa. Pelanggannya ada 2, kita cek dulu, jangan sampai salah. Di pelanggan itu si Jerny nomor 2 kan? Nomor 2 di transaksinya itu nomor 2 itu hanya di transaksi nomor 1 kan? Nomor 2. Ini ID pelanggan 2 di nomor 2. Berarti di detail transaksi nomor 2 ada berapa? 2 kan? 7, harga beratnya 780 dan 200. Betul dong? Terus yang Excel nih kemana? Tahu usah kok. Nah sekarang kita lanjut masih. Kita sampai jam 8 kok. 9. Nah di sini total tidak ada. Total belum toh. Total berarti 780 kali 5.000. Nah cara itu total kemana lo nggak? Kemana? Hitung total. Total kan berat kali harga toh. Jadi kemana? Cil tanda tanya PHP, kemudian Eko, terus apa lagi? Variabel berat kali harga satu. Atau menurut kalian lain? Kali harga. Begini. Lo nggak? Tadi di mana tadi? Tadi form apa? Laporan pelanggan ya. Refresh. Coba kali dulu. Betul ke salah? 780 kali 5.000. Firno hitung dulu. Pas. Nah berarti di bagian ini kita samakan dengan di laporan pelanggan, laporan periode, terus laporan status transaksi, 3 itu kan? File, kita klik refresh, kembali di sini, di status transaksi tadi selesai, sudah, kemudian periode, gitu. Nah sekarang yang terakhir kita ada pilihan. Jadi apakah kita mau yang PDF atau mau yang Excel. Jadi di formnya itu kita tambahkan masih 1 jam kan. Di bagian transaksinya, mana transaksi ini? Oke, di transaksi ini, di formnya ini kita tambahkan 3 report. Nah ini kita tambahkan combo 1 untuk pilih apakah dia mau Excel ataukah dia mau PDF. Kita tambahkan 1 list yang seperti ini, sama kayak saya lagi ini. Kita download, kita copy ini. Kita mulai dari atas, dari laporan yang pertama.
Di bagian my modal update ini tidak berfungsi ini, kita hapus tuh. Dia di bawah sini, kita tambahkan pilihan. Pilihan reportnya itu apakah mau PDF atau XLS. Nanti di sini name-nya itu adalah pilihan. Name-nya adalah pilihan. Kita tambahkan juga yang di lainnya. Di bagian bawah sini. Terus satu lagi yang terakhir di bagian bawah. Terus di bagian atas, tuh. Ini kita tidak pakai PDF lagi. Begini, lalu kita refresh, dicetak laporan menurut periode. Kita mulai menurut pelanggan. Nah, Dimas Anggara, Jerny Wole ini mau pilih apa, PDF atau Excel. Kita klik di PDF, dia masih di formnya ini harus kita kembali ke bawah. Nah, di sini jangan cetak PDF, cukup cetak saja. Kan tergantung pilihannya apa toh. Oke, kemudian kita kembali ke masing-masing tadi. Ada 3 laporan. Laporan PDF pelanggan. Nah, di atas ini ada pilihan, dia tangkap dulu. Di sini. Nah. Dia tangkap apa? Dikecil tanda tanya. PHP. Terus jika buka kurung variabel pos pilihan, ya toh. Jika variabel pilihan yang ditangkap itu isinya adalah PDF, maka dia buat apa? Jika tidak, apa yang dia kerjakan? Ya kan? Terus tanda tanya lebih besar. Ini dia punya logikanya. Jadi kita tinggal ambil, jika pilihannya PDF, maka dia akan tampilkan, dia akan jalankan yang ini. Dia akan jalankan yang ini. Jika tidak, maka dia jalankan yang Excel tadi, yang Excel punya kan. Yang ini, karena ini ada tag PHP-nya, kita hapus ini. Kemudian ini kita cut. Nah, dia diletakkan di bagian bawah sini. Oh, sabar. Ctrl Z dulu. Kita kok dari sini saja. Nah, ini. Terus ini kita hapus. Nah, kita letakkan di bagian bawah sini. Ya, Tom. Dan jika dia pilihannya PDF, ya dia jalankan script yang PDF punya ini. Jika tidak, dia jalankan yang Excel. Nah, kita cari yang Excel. Mana yang Excel? Oh. Dia jalankan yang Excel. Kita copy ini.
Kita letakkan di bagian sini. Nah, jika tidak dia jalankan yang Excel. Oke, tapi dia harus kirim juga ID pelanggan. ID pelanggan ini tetap harus di copy paste juga di sini. Seperti itu. Lalu ini untuk yang pertama kan. Terus untuk yang di bawahnya toh. Kalau Excel kan hanya bagian atas. Kalau PDF di API tidak ada yang bagian bawah. Yang ini. Nah, kita tambahkan strip lagi sama. Jika variabel post pilihan sama dengan PDF, maka dia jalankan ini. Jika tidak, dia langsung selesai. Langsung tutup kurung kurawal. Kan Excel punya tidak ada. Begitu. Nah, sekarang coba kita tes Excelnya. Kita ganti nama dulu ya. Ini ganti jadi pelanggan kok. Ganti apa ini? Transaksi menurut Oke. Coba kita jalankan. Di Journey boleh, kita pilih yang Excel. Nah, ini masih ada cetak PDF ini. Oh, cetak. Saya pilih yang Excel, klik dicetak. Nah, dia download Excel, PDF. Nah, PDF itu masih Excel ini. Oke, salah di mana? Jika variabel post pilihan PDF sama dengan PDF, maka dia berarti di bagian sini dia kirim. Tadi di mana? Oh ya betul. Pilihan diterima ini PDF. PDF value-nya X. Tadi isinya lain. Ya. Sekarang coba kita refresh di caption di menurut pelanggan di Journey kita pakai PDF. Nah, jadi PDF-nya. Kalau kita mau di Excel, dia download Excel. Selanjutnya kita copy paste lagi. Ini baru di laporan yang pertama. Sekarang di mana lagi, Erik? Yang kedua di bagian atas ini. Pilihannya sudah ada. Laporan PDF pelanggan, kita copy sini. Selanjutnya laporan, oh ya, PDF pelanggan ini. Nah, ini kita ganti dulu. PDF ini XLS. Terus ganti lagi yang di atas. PDF XLS. Setelah itu di laporan PDF pelanggan sudah, laporan PDF periode kita tambahkan di atas. Jika ya, maka dia jalankan ini. Ya toh. Jika tidak, maka dia akan tutup kurung kurawal, else. Ini buka kurung kurawal. Dia jalankan yang Excel punya tadi. Dari pelanggan. Periode dia jalankan di sini. Menurut yang ini menurut apa ya? Periode. Terus di bawah
Ini lebih kecil tanda tanya PHP. Terus di bawah sini langsung tutup. Oke, selesai. Ini di pelanggan. Kita buka di periode ya tadi. Tanggal 1 di sini pilih PDF. Oke. Terus kita pilih Excel. Download Excel. Dan yang terakhir, apalagi nih yang terakhir? Apa Firno? Hah? Status? Nah, sini. Lalu di bagian bawahnya, tutup kurung kurawal, LC. Sini toh. Begini. LC terus buka kurung kurawal. Tadi itu kita lupa yang periode. Pelanggannya ini mulai dan selesainya harus ada juga di bagian sini. Ini bukan pelanggan ini. Nah, dia harus di sini. Kemudian laporan menurut status transaksi LC. Nah, jika tidak dia ada di bagian bawah juga. Terus kita tambahkan demo file Excel tadi. Ambil di yang sebelahnya. Kita letakkan di sini. Ini tidak pakai. Kita kasih pindah ke bawah. Di sini menurut status transaksi. Terus sudah kok ini? Longa? Sudah atau belum? Tutup kurung kurawal. Sudah? Kita di periode, kita pilih di tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita cetak PDF 1 sampai 10. Oke. Terus kalau yang di Excel, kita lihat dulu hasilnya. 1 sampai 10, betul. Cek lagi yang bagian kedua. Statusnya selesai. Statusnya selesai. Tes yang terakhir. Jam berapa sekarang? Oh, baru 6:30. Pelanggannya 2, absennya besok atau lusa. Oke. Time. Terus apa lagi nih? Selanjutnya, berarti Excel dan PDF sudah beres kan, sesuai materi. Nah, gambarnya itu tadi kita lupa. Di data pelanggan, tadi di bagian mana? Yang data pelanggan dong di bagian, tadi karyawan kok. Nah, di data karyawan ini, pas ada foto, dia harus bisa display dia punya fotonya. Berarti kita harus tambahkan, kita tambahkan yang tadi. Supaya dia ada muncul ikonnya, kita buka di bagian Bootstrap ini di bagian icon.
di bagian ikonnya. Nah, ini masalahnya sudah. Kalian copy di script yang ini, scriptnya ini. Ini diletakkan di style. Nah, jadi di transaksi, kemudian di bagian style. Di tema. Nah, di tema. Nah, tema ini kan ada style kan. Nah, kita letakkan di sini. Supaya dia muncul ikonnya. Untuk tambahkan stylenya tidak berfungsi, kita enter dulu. S. Kita letakkan di bagian bawah. Mana yang keliru? Hah? Di CDN. CDN itu posisinya di style atau bukan? Bukan kan? CDN kan bukan ada di dalam style. Sementara yang icon ini kan dia harus posisinya di style atau di mana? Kan kalian lihat di sini. Atau di luar. Di luar kayaknya ini. Kita letakkan di CDN. Terus temanya kita tutup. Nah, nanti tinggal tambahkan itu. Ini belum terkoneksi internet, makanya begini. Atau coba kita koneksi dulu. Oke, saya sudah coba koneksi, mungkin pengaruh case. Jadi dia belum bisa muncul. Seharusnya dia jadi. Jadi kalian tambahkan di bagian CDN ini. Di CDN ini tambahkan dia punya scriptnya. Nanti muncul ikonnya. Terus selanjutnya kita menampilkan dulu gambar atau gambar di bagian karyawan. Kita tambahkan satu kolom lagi. Oke, masih di bagian apa tadi? Karyawan. Karyawan kita tambahkan satu kolom lagi. Masih di foto. Kita pilihan foto ini, tambahkan satu kolom lagi di bawah sebelum aksi. Nah, di sini kita tambahkan foto. Kita gunakan apa lo nggak? Hah? Piro mengantuk. Di display image ini kita copy. Scriptnya ada di kalian. Kita letakkan di bagian ini. File, nama filenya adalah ID karyawan. Foldernya di folder foto JPEG, kemudian image ini di folder foto.
Nama filenya adalah ID karyawan. Berkasnya ini kalau tidak ditemukan, maka dia file foto, baru di sini ada kosong. Kosong tinggal kalian cari satu gambar yang nama filenya kosong toh. Sekarang coba kita testing. Wih, kenapa nih? Nah, ini fotonya muncul. Terus yang bagian ini harusnya muncul kosong. Kan ada gambar kok. Kita pakai gambar yang mana? Ada gambar? Tidak ada ini foto satu pun. Oh ya, di sini. Informasi. Kosong. Misalkan ini file, save as, browse, di luar D, pilih JPG. Mana JPG ini? Just this one. Nah, don't save. Nah, di D ini kita kasih nama apa? Kecil semua atau? Kita tempatkan di tanesip karyawan foto. Jadi nanti dia muncul kosong di situ. Seperti itu. Nah, ini ubah hapusnya kenapa dia pindah di atas? Di bagian mana? Di atas mana? Terus nama, alamat, telepon, email. Kan tadi di sini kan saya tambahkan. Di bagian mana? Berarti tidak ada masalah ini. Di mana? Pilihan posisinya benar. Fotonya itu salah muncul kan? Sekarang kita lihat di bagian atas. Ada pilihan, ada foto. Fotonya kayak ada dua. Kan ini pilihan, oh tidak. Foto ini betul. Pilihan muncul ini, fotonya yang salah tempat. Di sini ada email, kemudian ada pilihan,
Di mana? Mhm. Hapus satu. Sudah? Kenapa Lola begini? Belum. Foto. Nah ini ubah hapus masih sini. Foto sebenar. Ubah hapusnya ada di atas tuh. TD, TD tutup, TD bukanya tidak ada nih. Toh? Udah. Oke, sudah selesai materinya untuk karyawan. Kita di foto sudah ya, gambar, kemudian apa tadi? Gambar sudah, PDF sudah, Excel ya sudah. Selesai. Oke, di sini kita lihat ikonnya belum jadi. Coba kita tambahkan ini di icon. Saya kayaknya pakai yang bagian font Awesom ini. Nah, jadi, nah, kayaknya saya salah copy yang tadi sebelumnya. Harusnya kita pakai yang ini. Nah, link ini. Ini saya letakkan di mana? Saya taruh di CDN. Nah, ini salah. Harusnya pakai. Saya hapus dulu. Hapus ini. Saya Ctrl V yang pakai yang ini. Oke, sekarang coba saya jalankan lagi. Refresh. Oke, ini belum jadi. Internetnya sudah terhubung. Kita buka di transaksi. Di karyawan. Nah, ini belum muncul ikonnya. Kita cek kembali. Ini belum jadi, kayaknya saya pakai yang mana ya? Bukan yang ini. Kita pakai, cari tadi ikonnya, ubah hapus. Kayaknya di, oh bukan di font Awesom. Saya kemarin saya pakai Google ini. Saya pakai Google Alert. Google Action, ikon-ikon yang ternyata ikonnya ini saya gunakan Google Alert. Jadi nanti misalkan kalian kalau mau menggunakan ikon yang ini gambar manusia, berarti tinggal klik cari, terus tinggal copy dia punya stripnya yang ini. Ini untuk tampilkan ikon yang ini. Nah, berarti kita pakai yang ini. Saya klik di sini, ini saya ganti. Saya salah sedikit. Ctrl S. Nah, setelah itu saya coba refresh kembali. Oke, sudah jadi. Nah, jadi ikon-ikon yang ini saya gunakan ikonnya miliknya Google. Kalian tinggal klik di sini dan pilih ikon yang sesuai. Tinggal kalian drag it, terus kalian copy dan stripnya ini. Ini yang untuk menampilkan ikon ini. Oke, jadi sudah jadi ya ikon-ikonnya. Dan pastikan internet harus terkoneksi.